kantun Mang Udin teh urang sasarengan ngadoakeun sadaya urang aya kedaman istrina almarhum Mang Ohid tadi ending tadi sana ka rumah sakit Subang bade diandongan saurna mah geubis tos bade sasasih di bumi mergi eta urang sadayana hayu urang sasarengan maoskeun Fatihah kanggo anjeunna mugi-mugi dilancarkeun pangobatanana aya randongna dina damang biasa abi mihawa pasti ngalina Al-Fatihah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lampung pipayun hai urang manjatkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina waktos ieu ahad ayeuna bahwa anu maleureug cenah kitu. Seueuran alhamdulillah urang kembali majlis ilmu majlis anu barokah. Mudah-mudahan urang biasa nyandak ilmu anu manfaat. Bila oge orang salawat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yugi orang sebagai umatna di yaumil akhir jaga biasa yang syafaat anjeunna. Amin. Atur nuhun orang Bandung entah sadir Ciayu sono kesan kalau doawan saya kantos pisan. Kanggo materi anu bade didugikeun nyaeta nyandak judul salat menghadap ke arah kiblat. Urang teh salat kepada melansan di kanannya tapi dasok ada bae seueur bae pirang kitu. Terutama dina kusukna. Salat menghadap ke arah kiblat. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini merupakan penghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika mereka diusir dari Mekah dan meninggalkan masjid-masjid dan mushola mereka di Mekah, mushola mereka di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapannya. Kemudian tatkala hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Lalu setelah itu Allah memindahkannya ke Ka'bah. Oleh karena itu pada ayat ini Allah berfirman, milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang pertama kali dimansuh dalam Al-Quran ialah tentang kiblat, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau diperintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis.
Maka orang-orang Yahudi bergembira melihat hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa belas bulan. Padahal dalam hati beliau ingin sekali sholat menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim. Karena itu beliau senantiasa berdoa dan menengadah ke langit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa maulahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka orang-orang Yahudi ragu dan bertanya-tanya, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu syufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang makna ayat kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Maka wajah Allah ialah kiblat Allah. Maksudnya kemanapun kamu menghadap disitulah kiblat Allah, baik ke arah timur maupun arah barat, maupun ke arah barat. Sementara Mujahid menerangkan maksudnya ialah dimanapun kamu berada, maka kamu mesti menghadap kiblat yang kamu hadapi, yaitu Ka'bah. Hadis Ibnu Katsir. Hadis Nabawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki masuk masjid dan sholat, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di pojok masjid. Kemudian laki-laki tersebut datang menemui Nabi dan memberi salam. Tapi beliau berkata kepadanya, kembalilah dan lakukanlah salat lagi, sebab engkau belum melakukan salat.
Orang itu mengulangi sholatnya dan mengucapkan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kembali, kembalilah dan lakukanlah sholat lagi, sebab engkau belum melakukan sholat. Pada saat ketiga kalinya orang itu berkata, ajarkanlah aku cara sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak melakukan sholat, sempurnakanlah wudhu dan menghadaplah ke kiblat. Kemudian bertakbirlah dan bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga kamu ruku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak melakukan sholat, sempurnakanlah wudhu dan menghadaplah ke kiblat. Kemudian bertakbirlah dan bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga kamu lakukan rukukmu dengan tenang. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri dengan tenang. Kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang. Kemudian angkatlah hingga engkau betul-betul duduk lurus dengan tenang. Kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang. Kemudian angkatlah hingga engkau berdiri dengan tegak lurus. Lakukanlah yang demikian itu dalam semua salatmu. Khusyuk menurut pengertian bahasa berarti tunduk, rendah, dan tenang. Seperti firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yattabi'una da'iya la iwaja wa wasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu mereka mengikuti Quran surat Toha ayat 108. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok atau membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Khusyuk artinya keberadaan hati di hadapan Roh dalam keadaan tunduk dan merendah yang dilakukan secara bersamaan. Ada yang berpendapat khusyuk artinya tunduk kepada kebenaran, tapi ini bukan definisi khusyuk, melainkan bagian dari keharusannya. Di antara tanda-tanda khusyuk ialah jika seorang hamba dihadapkan kepada kebenaran, dia menerimanya dan tunduk patuh. Ada yang berpendapat khusyuk artinya padamnya api syahwat dan tenangnya gejolak di dada serta bercahayanya sinar di hati. Al-Junaid berkata, khusyuk artinya ketundukan hati kepada Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Para ulama sepakat bahwa khusyuk itu berada di dalam hati dan hasilnya termanifestasikan pada anggota tubuh.
Dengan perkataan lain, anggota tubuhlah yang menampakkan khusyuk itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang bermain-main dengan janggutnya ketika sholat. Kemudian beliau bersabda, sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu anggota tubuhnya juga khusyuk. Beliau juga pernah bersabda, takwa itu ada di sini, sambil menunjuk ke dada. Beliau melakukannya 3 kali. Jadi menunjuk dadanya sampai 3 kali. Jadi menunjukkan bahwa takwa itu ada di sini sambil menunjuk ke dada. Seorang sahabat yaitu Huzaifah bin Al-Yaman berkata, jauhilah oleh kalian khusyuk kemunafikan. Ada yang bertanya, apa artinya khusyuk kemunafikan itu? Dia menjawab, jika engkau melihat tubuh khusyuk tapi hati tidak khusyuk. Umar bin Al-Khattab pernah melihat seseorang yang menundukkan lehernya ketika sholat. Maka Umar berkata kepada orang itu, hei pemilik leher, tegakkanlah lehermu, karena khusyuk itu tidak terletak di leher, tapi di dalam hati. Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat sekumpulan pemuda yang berjalan dengan malas. Dia bertanya kepada orang yang tahu tentang mereka, siapa mereka itu? Orang itu menjawab, mereka para ahli ibadah. Aisyah berkata, Umar bin Al-Khattab adalah orang yang jika berjalan langkahnya cepat, jika berbicara suaranya keras, jika memukul pukulannya telak, jika memberi makanan, makanannya mengenyangkan, dan dia adalah ahli ibadah yang sebenarnya. Al-Fudail bin Iyad paling benci melihat seseorang yang menampakkan khusyuk lebih banyak daripada apa yang ada di dalam hatinya. Huzaifah berkata, yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyuk, dan yang terakhir kali hilang dari agama kalian adalah sholat. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat namun tidak ada kebaikan di dalamnya. Begitu cepat mereka masuk masjid untuk berjamaah, namun engkau tidak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Mahdi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, yang lebih jauh lagi seperti kita adalah di Quran disebut Syatrul Masjidil Haram. Ada garis yang lurus dengan Masjidil Haram. Jadi di fikih kesimpulannya demikian dalam praktek menghadap kiblat. Jadi sekali lagi yang langsung melihat Ka'bah, ya Ka'bah kiblatnya itu. Yang kedua yang di Mekah, maka arah Mekah itu adalah kiblatnya. Yang ketiga bagi yang lebih jauh dari jaraknya adalah Syatrul Masjidil Haram, garis Masjidil Haram. Kemudian yang kedua tentang khusyuk. Ternyata memang khusyuk banyak disebut oleh para sahabat tadi dan para tabi'in dan ulama yang lain. Khusyuk tempatnya di hati, bukan di anggota badan, di hati. Yang awal-awal Rasulullah SAW menuntun anggota badan memang agar hati juga ikut, ya. Seperti misalnya kalau sholat lihat ke tempat sujud, ini memang juga lihat anggota badan juga. Tapi yang sebetulnya khusyuk tempatnya tadi di hati. Kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan golongan yang khusyuk, yang
punya jaminan pasti untung, pasti jaya, pasti menang, istilah aflah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Demikian poin